Shalom. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ilmu hitam. Apa saudara? Nah, tentang apa saudara? Nah, saya senang sekali nih Charles ada di sini. Saya kenal dia sudah 25 tahun, hanya beda nasib. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Akhirnya saudara-saudaraku dalam Kristus, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa kekuatannya. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berdirilah teguh, kencanglah ikat pinggang kebenaran dan kenakanlah baju jirah keadilan. Dan di atas segalanya gunakanlah perisai iman sehingga kamu mampu memadamkan semua panah api si jahat. Alkitab dikatakan perisai iman. Apa saudara? Perisai iman. Sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu hitam dari nenek saya. Jadi kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, disitulah saya belajar tentang kekuatan gaib, kekuatan mistik. Setelah bertahun-tahun saya mempelajari kekuatannya, secara otomatis tahu rahasia kelemahannya. Bahwa semua ilmu hitam itu ada namanya titik kelemahan dan rahasia kelemahan. Yang jadi pertanyaan, apakah ilmu hitam itu ada? Satu kali saya masih ingat, waktu saya diminta untuk menjadi pengaman presiden. Saya diminta jadi pengaman presiden, itu tidak terlalu lama. Itu tahun 2004 sampai 2014. Berapa tahun saudara? 10 tahun saya ditugaskan untuk menjaga presiden. Di bawah komando Jenderal Pramono Edi Wibowo, Elang 55. Dengan kode sandi Elang 55. Di situ saya mengalami bagaimana ujian. Karena untuk menjadi pengaman presiden itu harus ada teruji. Baik dari yang terbaik. Best of the best kan gitu. Suatu kali jenderal bertanya sama saya, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada? Saya berkata, siap jenderal, ada. Kalau ilmu hitam itu ada, buktikan di depan mata saya. Ini yang susah. Kalau saya praktekkan ilmu hitam, berarti saya masih kumat, betul enggak? Berarti saya masih praktek ilmu hitam, belum bertobat. Tetapi kalau tidak ditunjukkan di mana ilmu hitam itu keberadaannya, dia akan bertanya, buktinya mana? Betul? Kalau kita ngomong sama kopral itu paling mudah. Tapi kalau kita bicara seorang jenderal, jangan main-main. Seorang jenderal pasti pandai. Dan akabri pasti yang terbaik. Kan gitu saudara. Apalagi itu adalah adik dari presiden, adik ipar.
dan adik kandung dari Ibu Ani Yudhoyono. Disitulah suatu tes yang berat untuk saya. Tunjukkan bukti bahwa keberadaan ilmu hitam itu ada dan di depan mata saya. Kalau masalah ilmu kebal itu biasa adalah. Tapi kalau untuk santet dibuktikan dengan di depan mata. Karena kebetulan beliau tahu saya punya kemampuan untuk menghentikan jantung orang. Dalam jarak jauh, pasti stop. Dia tahu bagaimana kemampuan saya sebelum bertobat untuk nyetop jantung orang. Dan dia ingin melihat, buktikan depan saya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kali ini Engkau perlu menolong saya. Karena saya sudah bertobat dan tidak mungkin untuk tunjukkan kemampuan itu lagi. Tiba-tiba saya lihat ada sekilat terang, kayak petir itu. Saya doa, demi nama Yesus. Kilatan petir itu berhenti. Jadi paku. Pakunya terbang gini, tepat di dahinya jenderal ini. Waktu itu saya masih ingat dia waktu itu jadi Danjen Kopassus. Komandan Jenderal Pasukan Khusus. Langsung jatuh. Lihat dia sendiri di depan mata, ada yang nyantet dia, terjatuh. Dia tanya sama saya, siapa yang mengirim? Alamat di sini, jalan ini, nama ini, pangkatnya ini. Kok kamu bisa tahu? Karena saya bekas tukang santetnya. Langsung dia ngomong, ujian sudah dilalui. Langsung saya diuji kira-kira 3-5 kali. Dalam tahap demi tahap. Karena untuk menjaga orang nomor 1 di Indonesia harus seleksi baik dari yang terbaik. Nah setelah itu yang keempat kelima langsung dia ngomong, udah tidak usah dicoba lagi, udah tahu saya. Nah ilmu hitam itu ada. Nah, sebelum saya bertobat, saya mempelajari sejak usia 9 tahun. Di mana ilmu kebal, ilmu menghilang. Nah, dalam hidup saya sangat percaya setelah saya bertobat bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar melebihi semuanya. Nah, bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar melebihi segalanya. Semua pengiriman ilmu hitam itu pasti ada tanda bunyi. Dan dari tanda bunyinya ini bisa ketahuan apa tujuan pengirimnya. Kalau bunyinya ledakan di atap rumah, wah, seperti benda jatuh yang keras. Tetapi tidak ada bendanya. Itu jenis ilmu hitam untuk membunuh. Apa saudara? Untuk membunuh atau bikin jatuh sakit parah. Yang mendengar bunyi itulah, itu yang dituju. Kalau bunyinya seperti pasir menyebar di sekitar jendela atau pintu, itu jenis ilmu gaib, ilmu hitam untuk bikin bangkrut orang atau bikin orang sakit atau rumah tangga pecah, hawa panas. Itu pasir menyebar. Kalau bunyinya sreng dor, itu mercon. Nah, jadi lihat bunyinya apa dulu. Nah, bunyinya ini ya. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan gaib itu bermain di alam bawah sadar. Alam sadar manusia itu 20% kira-kira. Tapi alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat kembali. Karena alam bawah sadar manusia 80%. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan gaib itu bermain di alam bawah sadar. Nah, dan untuk masuk ke dalam tubuh manusia
harus ada namanya satu pintu yang namanya sugesti. Apa artinya sugesti? Suatu kepercayaan yang belum tentu benar. Apa saudara? Suatu kepercayaan yang belum tentu apa? Nah, beda dengan iman. Iman adalah kepercayaan yang pasti benar. Suatu keyakinan, pengharapan, percaya dan pasti benar. Nah, semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu bermain di alam bawah sadar. Nah, dengan masuk melalui pintu namanya sugesti. Nah, bagaimana cara mengalahkan ilmu hitam? Yang pertama, jangan meyakini atau mempercayai mimpi atau komunikasi dengan arwah orang mati. Sekarang ini baru ribut iboh tentang boneka arwah. Itu suatu hal yang sangat salah dan dosa besar. Kenapa? Di dalam kitab Imamat jelas sekali bahwa Tuhan menentang pemanggilan arwah atau komunikasi dengan arwah. Kenapa? Karena yang datang itu bukan arwah orang mati, tapi roh setan yang menyamar. Jelas? Orang hidup aja banyak, ngapain pelihara orang mati, betul kan? Kurang kerjaan namanya. Cari sensasi aja. Yang pertama, jangan meyakini, mempercayai ada komunikasi hubungan antara orang mati dan orang hidup. Kenapa? Karena waktu ilmu hitam itu dikirim, akan menyamar menjadi orang yang terdekat kita. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut saya lebih bahagia. Dia bangun dari tidur, percaya itu arwah ayahnya. Tidak lama, maksimal 3 bulan, minimal 40 hari. Tidak lama mati. Waktu percaya itulah, begitu ada bunyi ledakan, dor, dia mimpi ketemu orang yang sudah mati. Roh itu langsung masuk, mengambil nyawa. Tetapi kalau tidak percaya, lolos. Karena suatu kekuatan gaib harus ada pintunya untuk masuk. Yang namanya sugesti. Apa saudara? Apa saudara? Sugesti. Nah, atau mimpi. Rambut rontok, mandi telanjang. Pada waktu bunyi dep, pasir menyebar. Dia mimpi mandi telanjang. Wah, bangkrut, sial. Waktu dia yakin itu tanda nasibnya dia, maka ilmu hitam itu baru bekerja. Tetapi kalau dia tidak percaya, lolos. Karena semua kekuatan mistik, kekuatan roh harus ada masuk satu pintu, yaitu sugesti. Apa saudara? Sugesti. Nah, sehebat-hebatnya pusaka, jimat, mantra apapun, kalau yang memegang tidak percaya, maka kekuatan pusaka jimat itu tidak berfungsi. Karena harus ada sugesti, min plusnya ada. Nah, kita tahu pusaka-pusaka tanah Jawa, keris, tombak, pedang dipuja-puja. Orang yang langkai pusaka itu bisa stroke. Belanda tidak percaya pusaka-pusakanan. Sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda. Dibanting-banting, dimasukkan museum. Jadilah arkeologi. Kenapa Belanda tidak kena tuah, yoni kekuatan pusaka? Karena Londonnya orang percaya. Tidak percaya. Kelemahan ilmu kebal adalah pada waktu yang eksekusi tidak mempercayainya. Karena semua kekuatan mistik itu mengambil energi negatif di dalam diri manusia. Namanya energi ketakutan. Untuk berubah menjadi kekuatan kebal. Makanya
Orang-orang zaman dulu yang kebal-kebal ditembak londo ya mati kabeh adalah. Kenapa? Londone ora percaya. Seperti teknik ilmu pernapasan, pukulan jarak jauh. Das! Jatuh. Karena ada sugesti negatif positif baru kena. Coba suruh mukul orang yang tidak percaya, ndak bisa kena adalah. Karena ada satu namanya sugesti. Jelas? Nah, kedua, ini supaya sudah lolos dari serangan ilmu hitam. Kedua, ketakutan. Semua kekuatan mistik, kekuatan roh mengambil sisi ketakutan manusia. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu setan. Apalagi ke toilet aja minta ditemenin. Penampakan setan di seluruh dunia mengambil sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya. Makanya setan Indonesia sama setan Amerika itu beda. Setan Indonesia makannya bunga, setan Amerika makannya hotdog. Kenapa? Beda budaya, beda versinya, beda sugestinya. Jelas saudara? Nah, coba perhatiin. Kenapa orang bisa kerasukan? Karena dia takut. Ke toilet ada penampakan. Dia takut. Kesurupan. Kenapa ada kerasukan massal? Begitu ada orang kerasukan, dia megang. Takut, langsung transfer kerasukan. Nah, semua penampakan setan di seluruh dunia itu mengambil sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya. Orang yang takut okultis tentang setan, takut disantet, takut dimantrai, adalah orang yang paling mudah kena kuasa gelap. Jelas? Jelas? Jelas saudara? Paling apa saudara? Mudah terkena apa? Kuasa gelap. Makanya Alkitab berkata, jangan takut. Jelas? Jangan apa saudara? Jangan takut. Jadi orang yang takut itu paling mudah kena kuasa setan. Kenapa orang bisa kebal? Yang nembak sugesti, dia takut. Tembak, dor. Selama yang nembak itu takut, dari energi negatifnya dia menjadi benteng pertahanan, pasti kebal. Coba yang nembak orang yang tidak percaya sama sekali, jedor, selesai. Karena apa? Tidak ada energi yang bisa diubah. Jelas? Jelas? Makanya orang bisa terkena hipnotis, itu dari sugesti. Makanya orang yang kena hipnotis kan tepuk dulu gini, dia kelihatan takut gini-gini, digendam, tepuk gini, kena. Orang bingung ngalamun itu tepuk gini, kena. Nggak mungkin orang gendam di sini, nah sini. Kalau laki-laki suka megang sini, hati-hati. Jelas? Hati-hati ya. Laki-laki suka megang-megang sini, hati-hati. Satu homo, kedua dompet, betul enggak? Nah, kekuatan sisi ketakutan. Orang yang takut setan ketemu setan. Orang yang takut diguna-guna itu paling mudah kena guna-guna. Jelas? 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 Maka Alkitab berkata, roh yang ada dalam diri kamu lebih besar. Dan Alkitab kata, jangan takut, itu banyak sekali. Jelas? 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 Nah, kenapa orang bisa kena gendam? Kelihatan wajahnya ketakutan gini, bingung gini nih. Datangin. Tepuk. Kena.
orang bisa kena hipnotis, itu pasti membuka pembicaraan, yaitu sugesti. Anda mendapat hadiah 7 miliar. Apa ya? Ada respon. Karena kelemahan hipnotis adalah apa? Waktu dicuekin tidak dipercayai. Semua kekuatan mistik, kekuatan gaib, kelemahannya adalah pada waktu yang ada dianggap tidak ada. Jelas? Jelas? Nah, suatu kali saya pernah ditantang di daerah Manado. Waktu itu saya seminar di suatu radio. Terbuka live gini. Ada seorang yang terkenal sakti di situ. Orang Manado ini. Tapi Kristen. Dan dia punya jimat kebal. Dan dia sering demo berdiri di atas pedang. Diri. Dan itu hardtop itu ditarik dengan mulutnya. Pakai pedang. Dia suka demo-demo dan suka ngerjain pendeta. Jadi pendeta doakan, lepasin ilmu saya gitu. Nah, waktu saya seminar, di tempat terbuka dia tantang saya. Nantangnya susah lagi saudara. Jangan gunakan nama Yesus, bayangin dah. Nah, dia ngomong, saya ingin tahu kemampuan Anda, tes kemampuan Anda. Apakah Anda betul-betul tahu tentang ilmu hitam atau kekuatan gaib? Buktikan tanpa gunakan nama Yesus. Saya langsung ngomong, you jual, gua beli. Untung saya udah bertobat. Kalau saya belum bertobat, selesai. Langsung, saya turun dari mimbar, saya tanya sama dia, apa yang kau mau tes? Saya kebal segala senjata. Silahkan bacok, pedang, apapun, tidak mempan. Kalau Anda bisa menembus kulit saya, Anda sakti. Saya ngomong, saya tidak perlu itu. Saya tanya, kamu udah nikah belum? Sudah punya anak. Langsung saya ngerti. Karena seseorang yang punya ilmu kebal sempurna, dia pasti perjaka ting-ting, bukan tong-tong. Nah, karena apa? Karena saya dulu mempelajari ilmu kebal, namanya ilmu besi kuning. Itu tidak boleh berhubungan dengan wanita dan tidak boleh jatuh cinta. Tapi bukan homo, lain. Karena syarat punya ilmu itu, mati dalam cinta, mati dalam kehidupan. Kebal senjata. Seseorang kebal yang sempurna, mulutnya ini kebal. Ditembak tidak mempan. Saat di bagian itu, bawah tuh tembak tidak mempan. Kalau bagian sini, ditusuk apapun tidak mempan, berarti kebal sempurna. Pasti orang itu perjaka. Begitu dia ngomong, sudah nikah. Gampang itu saudara. Saya ngomong, udah nikah, mana jarum? Tak tusukkan jarumnya di sini. Cep, nancep. Kaget dia, tembus. Rambutnya gini, tek, rontok semua. Saya ngomong, kenapa saya bisa lakukan? Karena saya tidak percaya ilmu itu. Karena saya lebih percaya kuasa Tuhan daripada ilmu itu. Artinya apa? Tidak ada energi yang bisa dirubah. Jelas saudara? Tidak ada energi yang bisa rubah. Begitu dia tancapkan jarum tembus, rambutnya rontok begini. Saya ngomong, mau apa lagi? Langsung dia pucat, langsung dia bertobat. Dia ngomong, siapa kamu sebenarnya?
Nama saya dulu Tukiman. Masih nama panggilan saya dulu namanya Tukiman. Dan saya lewati pertarungan demi pertarungan. Umur 15 tahun saya bertarung. Pulau Jawa tidak terkalahkan. Saya hanya kalah seumur hidup satu aja sama pendeta. Pendeta gemuk lagi, Gilbert. Nah, saya ngomong, kamu paling beruntung hidupmu di dunia ini. Kenapa? Kamu ketemu saya sudah bertobat. Kalau saya ketemu belum bertobat, kamu pasti mati. Tidak ada lawan saya yang saya biarkan hidup. Kalau sudah nantang saya bertarung. Langsung dia pucat, bertobat. Caranya gimana? Saya tidak percaya. Karena kalau saya percaya, maka ada energi yang diserap. Jelas saudara? Untuk diubah menjadi apa? Benteng pertahanan. Nah, maka ini kelemahan ilmu kebal. Pada waktu tidak dipercayai. Maka dukun-dukun zaman dulu yang sakti-sakti ditembak londo mati kabeh. Karena londo ini tidak percaya. Yuk kebal. Waktu demonstrasi sesama orang punya ilmu, dor kebal. Karena sama-sama sugesti. Jelas? Nah, Belanda tidak percaya. Dar, selesai. Kedua, ketakutan. Maka Alkitab itu berkata, jangan takut. Amin. Apa saudara? Jangan apa? Takut. Makanya saudara, ada kiriman ilmu santet, ilmu kebal, macam-macam. Jangan takut. Anggap aja tidak ada. Nah, pernah calon anggota DPR RI itu dikirimin santet. Saya dikasih tahu, dilayani pendeta-pendeta banyak. Keluar rambut di mulutnya. Rambut di mulut, bukan di sini, di mulut. Saya keluar batu-batu. Sana ada burung hantu setiap malam. Jadi pendeta datang, setannya keluar. Pendeta keluar, setannya datang. Waduh, bingung. Saya dipanggil. Saya lihat bapak ini. Ini tukang santetnya pengertian. Bapak ini kan botak, dikirim rambut. Tapi mulut yang keluar di mulutnya. Dia takut sekali dengan ilmu hitam santet. Saya ngomong sama bapak ini. Bapak didoain juga percuma. Selama ada ketakutan dalam hidup Anda. Maksud Pak Daud gimana? Kamu ingin sembuh enggak? Ya pasti mau sembuh. Mau sembuh gampang. Anggap enggak ada. Anggap enggak ada. Jangan takut. Pak, di mulut saya keluar kerikil-kerikil. Gampang, kasih semen untuk beton. Ini di mulut saya keluar rambut, kumpulin jadi wig. Ada burung hantu Pak, di setiap malam tembak dor goreng. Resepnya ini doang Pak, iya. Selama kamu takut, mencengkeram hidup kamu, masuk alam bawah sadar. Tapi kalau kamu tidak takut, kamu lolos. Langsung dia pikir, baiklah, salaman sama saya, aku kan sembuh, hidup sampai sekarang. Jangan takut. Amin. Amin. Yang ketiga, kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan apa? Keluarga harmonis itu tidak bisa disantet atau dimantrai. Karena ada namanya kekuatan cinta. Benteng takdir yang tidak bisa ditembus mantra apapun. Suami istri itu ada ikatan batin. Suami ada musibah di luar negeri, tanpa dikasih tahu, seorang istri pasti ada firasat. Betul? Dan ikatan batin ini bukan ilmu gaib, itu natural, alami. Dan ikatan batin berhubungan juga dengan namanya orang tua
dan anak. Apa saudara? Apa saudara? Orang tua dan apa? Kita sebagai orang tua, anak ada musibah di luar pulau, tanpa dikasih tahu, seorang ibu lebih terasa. Betul? Betul? Karena ada ikatan batin. Selama ikatan batin orang tua dan anak, suami istri saling mencintai, kekuatan cinta, ahli santet, mantra, dukun apapun tidak bisa mengenai. Kenapa? Karena ada kekuatan cinta. Ada iman, ada pengharapan, tapi yang terbesar adalah kasih. Sehebat-hebatnya mantra, ilmu guna-guna, ilmu pelet, jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng. Tahu artinya? Datang sinting pulang edan. Orang itu kalau kena jaran goyang 15 tahun tidak bisa lepas, gila. Sampai seseorang tahu penangkalnya. Tahu enggak penangkalnya apa? Kekuatan cinta. Yang asli lebih kuat daripada yang palsu. Makanya jam Rolex made in Swiss beda dengan made in China. Betul? Betul? Istrinya mencintai apa adanya. Cinta yang tulus. Ikatan batin yang kuat. Yang asli ketemu yang asli. Yang palsu selesai. Nah, kadang itu orang tidak ngerti. Suami kena guna-guna pergi ke dukun. Jadi setan ketemu setan. Ya reoni kabeh dah. Jadi ini enggak karuan dah, kacau dah. Nah, dulu sebelum saya bertobat, orang seperti itu saya nasihatin satu hal, kekuatan cinta. Nah, setelah saya bertobat lebih paham lagi, ada iman, ada pengharapan, tapi yang terbesar adalah apa, saudara? Kasih. Jelas? Apa saudara? Kasih. Kenapa saya tahu rahasia ini? Saya masih ingat. Saya punya ilmu kebal sempurna. Tembak apapun tidak mempan. Tetapi kalau yang mukul adalah ibu kandung saya sendiri yang melahirkan. Tembus. Makanya orang sakti apapun, orang yang terdekat yang sayang dia, memberitahu sesuatu, pasti tembus. Makanya orang penjahat punya ilmu kebal. Nanti ada gurunya. Gurunya kan sayang dia. Kelemahannya ini. Tembus pasti. Sekalipun itu bukan kelemahannya pun, asal ngomong tetap tembus. Apalagi itu ibunya yang ngomong. Anakku kelemahannya ini. Sikatan di sini. Selesai. Makanya orang sakti apapun, kalahnya pada waktu orang yang disayanginya memberitahu ini. Jelas? Jelas? Apakah itu kelemahannya? Sebenarnya bukan. Karena ada kekuatan cinta di sini. Makanya saudara, kalau ingin rumah tanggamu tidak kena ilmu jaran goyang, semar mesem, susuk, harus ada kekuatan cinta. Ada kekuatan apa, saudara? Kekuatan apa? Cinta. Rumah tangga harmonis, keluarga saling mencintai. Sejago ilmu guna apapun, santet apapun, tidak mempan. Kekuatan cinta adalah benteng takdir yang tidak bisa dikalahkan. Makanya orang yang kena santet macam-macam rata dari keluarga broken home dan sering ribut. Bagaimana untuk melindungi anak kita dari ilmu hitam? Kekuatan cinta. Jelas? Apa saudara? Keluarga harmonis. Nah, yang keempat,
orang yang penuh kecewa, dendam, akar pahit, itu paling mudah kena ilmu hitam. Apa saudara? Akar pahit, kecewa, dan nah, kenapa? Satu unsur dengan namanya api kegelapan. Kalau kita emosi, kecewa, dendam, itu kan hatinya panas. Betul? Ini satu unsur dengan kekuatan mistik. Namanya api kegelapan. Bukan api suci. Nah, Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Pak, bagaimana supaya bisa mengalahkan ilmu hitam? Ingat, hadapi tanpa dendam. Makanya orang yang suka tertawa, hati gembira, los, tidak bisa kena ilmu santet, mantra apapun. Tapi jangan ketawa sendiri. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat. Ada cerita. Saya itu tahun lalu sempat geger itu. Bulan Juni awal saya dapat penglihatan. Sampai masuk TikTok itu. Sampai di take down juga itu sampai. Dalam penglihatan itu saya lihat malaikat maut berjalan dari Jakarta ke Surabaya. Saya mau tanya, yang pernah dengar kabar itu angkat tangan coba. Tahun lalu. Waktu itu, saya dapat suara Tuhan. Malaikat maut datang. Jakarta, Surabaya. Langsung waktu itu ada ini dapat penglihatan itu di bulan Juni. Saya ngomong apa tidak ya ini ya? Mau bicara apa tidak ya? Mau bicara apa tidak ya? Nah, akhirnya keputusan awal Juli saya telepon Michael. Michael bikin Zoom darurat. Saya mendapat penglihatan malaikat maut berjalan Jakarta Surabaya. Terusan saya langsung beritahu semua protokol kesehatan dan jangan jalan-jalan di luar. Jangan jalan-jalan di luar. Saya kasih ilustrasi tentang Musa, tentang 10 tulah, anak sulung mati. Pada waktu malaikat maut itu berjalan, siapapun yang di luar rumah mati. Betul? 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 Anjing aja takut melonglong waktu malaikat maut jalan. Jadi kasih tahu sama Tuhan, malaikat maut itu kukirim di Indonesia karena darah-darah martir. Wah, saya bikin Zoom darurat. Wah, geger. Terutama yang isolasi mandiri. Jangan-jangan malaikat mautnya jemput dia. Wah, banyak dikritik macam-macam. Mana angkat maut? Dan itu 3 bulan. Juli, Agustus, apa ya? Pokoknya itu 3 bulan. Banyak yang mati, betul? Betul? Nah, sejak kejadian itu, kalau saya ngomong di YouTube, ngasih pengumuman, pada nungguin semua, malaikat mautnya datangnya kapan lagi. Nah, tapi tenang aja. Awal Desember saya dapat petunjuk. Saya terus terang bukan nabi. Saya bukan nabi. Bukan nabi dan bukan rasul. Saya hanya tukang pos saja untuk menyampaikan pesan. Begitu dapat pesan dari bos, dari Tuhan, kan tukang pos hanya ngasih pengumuman, betul? Kalian percaya silahkan, tidak percaya silahkan, tanggungan dewe, betul? Nah, waktu itu Tuhan beritahu saya awal Desember,
doakan bulan Februari supaya dibebaskan dari yang jahat, diselamatkan dari wabah penyakit. Saya mau tanya, siapa yang mendengar Zoom saya waktu itu di YouTube, angkat tangan coba. Untuk Februari. Sekarang apa? Omikron, betul? Saya itu Delmikron. Repot nanti keluar Megatron, betul? Setelah itu Klepon. Tahu enggak, waktu itu Tuhan beritahu saya, suruh mendoakan Februari sampai Juli, awal Agustus. Berarti selama berapa bulan ini ada terjadi sesuatu di sini. Maka kita berdoa supaya Tuhan pulihkan Indonesia. Amin. Amin. Nah, ingat, hati yang gembira adalah apa, saudara? Obat. Amin. Hati yang gembira adalah apa, saudara? Obat. Jangan menyimpan akar pahit, kecewa, dendam. Yang kelima, orang pelit itu paling mudah kena ilmu hitam. Orang apa, saudara? Pak, apa hubungan orang pelit dengan ilmu hitam? Ada. Semua penangkal ilmu hitam, penolak bala. Penangkal ilmu hitam, penolak bala. Seorang dukun pasti adakan bancaan selamatan dulu. Supaya orang-orang miskin ini makan. Waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Hukum ini berlaku bukan untuk orang Kristen aja, tapi semua umat manusia. Bedanya kalau kita percaya Yesus, dijamin masuk surga. Amin. Tapi hukum berlaku. Ingat, saudara. Orang bisa terkena ilmu tanah kuburan, bisa terkena ilmu bumi sapito, pasti orang pelit. Tapi orang yang suka nolong, suka memberi, dukun sehebat apapun tidak akan bisa ngenai. Kenapa? Ada hukum takdir di sini. Itu suatu garis yang tidak bisa dilawan. Jelas? Jelas? Makanya sebenarnya di Alkitab itu penangkal ilmu hitam. Di Kristen ada namanya perpuluhan. Betul? 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 Makanya ada yang ribut tentang perpuluhan. Saya ngomong, kalau kamu tidak ngasih ya sudah, tidak usah protes. Artinya kamu memang pelit kan gitu. Udah tidak usah ribut sana lah. Nah, gitu aja repot ya. Nah, ya kalau tidak mau ngasih ya sudah. Nah, orang pelit itu paling mudah kena ilmu hitam. Dan ingat, kalau kita dalam Yesus Kristus, dalam Elohim kuasa Bapa Yahweh, mantra santet apapun tidak kena. Terang itu menyinari kegelapan. Roh yang ada di kamu lebih besar. Jadi ingat, mulai hari ini jangan pelit. Amin. Saya rasa kolekte siang ini berubah. Saya beritahu. Ini banyak yang nunggu saya Februari, setelah Februari gimana? Corona ini gimana? Saya hanya tukang pos untuk nyampein ke saudara. Ini pesannya. 2020, kira-kira bulan April, saya sudah memberitahu semuanya di Zoom, di online, bahwa corona ini akan bermutasi terus selama 5 tahun. Yang pernah dengar Zoom ini angkat tangan semua. 5 tahun akan bermutasi terus. Dan corona ini akan berdampingan dengan kita. Dan puncaknya 5 tahun akan error.
di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun, menjadi kasus virus flu biasa. Artinya semua pernah kena. Orang divaksin termasuk bekas kena, betul? Kan virus dilemahkan. Dan waktu itu saya memberitahu bahwa Indonesia stagnat ekonomi. Bulan 6, bulan 7, 2020. Untuk menuju 2023, ekonomi berhenti. Yang masih ingat kata-kata saya itu di YouTube, angkat tangan coba. Nah, ekonomi apa? Berhenti. Untuk menuju 2023. 2022, dari tahun 2021 saya beritahu, kita semua belajar normal. Ingat, jadi corona ini berdampingan hidup dengan kita. Kita semua tahun ini belajar normal. Dan 5 tahun Indonesia akan inflasi terus selama 5 tahun. Berapa lama saudara? 5 tahun akan apa saudara? Inflasi terus. Selama 5 tahun akan inflasi terus. Apa yang harus kita kerjakan untuk tahun 2022? Maksimalkan semua potensi yang ada. Untuk mempersiapkan diri 2023 untuk setitik terang datang. Kalau saudara tahunya komputer, fokuskan komputer, maksimalkan kemampuanmu di komputer. Tenang aja. Nah, kalau saudara tahunya adalah masak, fokuskan masak. Maksimalkan itu. Tahun ini adalah tahun memaksimalkan talenta. Kalau sudah tahunya properti, fokuskan properti. Jangan fokus yang Anda tidak tahu. Tapi fokuskan apa yang Anda tahu. Jelas? 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 Kalau sudah tahunya minyak, fokuskan minyak. Kenapa? Tahun ini adalah tahun untuk memaksimalkan potensi. Karena tahun 2023, tepatnya Januari, setitik terang, setitik harapan datang. Artinya, mulai bergerak. Apa saudara? Mulai apa? Bergerak. Kapan Indonesia pulih? Saya hanya penyampai pesan, jadi saya tukang pos yang memberitahu saudara. Pesannya demikian. Indonesia dipulihkan Tuhan 2035. Berapa tahun saudara? Hitungan dewe. 2000 berapa? 35. Nah, dan untuk memulainya ini, saudara pegang rupiah secukupnya saja. Karena inflasi selama 5 tahun. Dan yang punya utang bank segera dilunasin. Kalau belum bisa lunas gimana? Jangan nambah utang. Artinya dalam 5 tahun ini bunga bank akan naik. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Dalam 5 tahun ini berarti bunga bank naik. Ingat, secara hukum ekonomi, bila suku bunga The Fed dinaikkan, suku bunga Indonesia gimana? Betul? Jelas? Jelas? Pertama, pegang rupiah secukupnya. Apa saudara? Kenapa? Karena nilainya akan turun. Inflasi ini harga-harga akan naik. Sekarang tempe aja naik, betul? 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 Betul?
Betul? 5 tahun ini yang terjadi. Ingat, tahun depan pajak naik. Kalau PPN naik, harga juga naik. Betul? Yang tidak naik hanya harga diri. Jelas? Jelas? Pak, dalam kondisi seperti ini gimana? Sejak 2020 saya memberitahu supaya beli tanah. Karena kalau beli tanah, saya beritahu supaya di bawah 2000 meter. Jangan di atas itu, jangan hektaran. Pinggir kota, 2 mobil lewat pinggir jalan. Itu investasi yang bagus. Kenapa? Ingat, properti PPh final, pajak final. Jelas? PPh saudara, final. Jelas saudara? Pajak final kan? Properti. Tanah. Nah, itu investasi jangka panjang. Kedua, emas. Emas ini bukan untuk investasi. Kalau kita ini perlu uang cepat, jualnya cepat gitu. Nanti dah. Investasi yang baik tetap tanah. Karena ingat, sekarang saya beritahu suatu pemahaman yang sederhana. Sebagai tukang pos saya memberitahu saudara. Nah, sekarang gini saudara. Penghasilan di atas 5 miliar, pajaknya berapa? 30-35%. Betul? 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 Yang setuju angkat tangan. Berarti yang setuju udah dengar di perpajaan. Betul? Saya mau tanya. Nilai 5 miliar sekarang, 15 tahun lagi, atau 10 tahun ke depan, nilainya sudah bukan 5 miliar lagi loh saudara. Karena inflasi, bisa 15 miliar atau 10 M. Betul? Betul? Coba, kalau anak cucu saudara mau beli tanah, belum apa-apa, 35%. Betul? 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 Jadi kenapa untuk beli tanah tahun 2020 saya beritahu saudara, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk anak cucumu nanti. Jelas? 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 Coba. Kalau anak saudara lulus kuliah, gaji bisa 10 juta, itu hebat. Betul? Baru lulus kuliah, betul? Tapi ingat, kalau 10 juta, 10 tahun kerja, berapa? Berapa saudara? 1 miliar lebih dikit, betul? 10 tahun lagi, beli tanah, beli rumah dapat apa? Ngerti saudara? Makanya dari tahun 2020, saya memberitahu saudara supaya beli tanah. Yang setuju angkat tangan saudara. Karena apa? Apa yang kau lakukan tahun ini akan menentukan masa depan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara. Nah, kenapa? Karena ini pasti terjadi. Penghasilan 5 juta, setahun 60 juta, kena 5%. Betul? 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 Coba. Kalau saudara nyimpen apa sekarang ya untuk anak cucumu nanti dan dirimu 10 tahun ke depan? Tanah. Tapi tanah itu gunakan untuk berkebun. Karena harga pangan akan naik. Betul? Nah, jadi saya beritahu pada saudara, 5 tahun inflasi, 5 tahun mutasi. Nah, jadi
Saya sebagai pengantar pesan beritahu pada saudara, pilihan di tangan Anda. Kenapa? Apa yang kamu perjuangkan saat ini menentukan 10 tahun ke depan. Jelas? Menentukan apa saudara? 10 tahun apa saudara? Ke depan. Dan ingat, Pak, corona ini gimana Pak? Wis enggak usah mikir corona udah. Corona ada, kita tetap protokol kesehatan. Tapi jangan ketakutan. Saudara? Jangan abai, jangan memandang rendah. Hanya ada 2 pilihan sekarang. Tidak bekerja, takut corona, pasti mati kelaparan. Betul? Kedua, kerja, jaga protokol kesehatan, kena corona, belum tentu mati. Betul? Pilihannya itu toh. Betul? Betul? Saya mau tanya, sudah mau bekerja atau mau nunggu mati? Hah? Bekerja tapi tetap protokol apa saudara? Pakai masker, semprot-semprot gitu. Udah. Kenapa saudara? Ya itu karena tetap bekerja. Orang yang takut mati justru mati duluan. Saya kasih tahu. Dalam hidup ini hanya ada 3. Dan 3 inilah yang harus dinikmati orang hidup. Pertama adalah makan. Kedua adalah tidur. Ketiga adalah jalan-jalan. Untuk apa Anda hidup kalau engkau tidak bisa tidur? Betul? Untuk apa engkau jalan hidup kalau tidak bisa makan, menikmati makan? Betul? Lah untuk apa punya uang banyak kalau tidak bisa jalan-jalan? Yang setuju angkat tangan, tepuk tangan. Yang tidak angkat tangan itu ada kelompok stres. Hidup itu simpel aja. Saya waktu doa, saya ngomong sama Tuhan 3 hal ini. Tuhan, aku minta 3 ini aja udah cukup. Suatu kali, ada orang tanya sama saya, Pak Daud, kalau ngundang Pak Daud khotbah, bayar berapa? Tidak usah bayar, gratis saja. Penting gue dikasih makan sama jalan-jalan. Kenapa? Nikmatnya hidup hanya itu doang. Kamu punya uang banyak, nggak bisa nikmati makan minum, selesai, dan bisa, betul? Saya punya kawan, uangnya triliunan, triliun ini saudara. Dia ingin jalan-jalan, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dia kena paru-paru. Kemana-mana tabung oksigen gini, saudara. Nggak mungkin di pesawat tabung oksigen gini, saudara. Triliunan. Dia ngomong, saya pengen makan banyak, tapi tidak bisa jaga makan. Saya ngomong, dia ngomong sama saya, dia punya uangnya 25 triliun. Saya ngomong sama dia, kamu sama saya lebih happy saya. Kamu susah tidur mikirin uang. Kamu tidak bisa nikmati hidup kamu. Mau jalan-jalan tidak bisa nikmatin. Untuk apa uang? Di dalam hidup ini, syukuri apa yang Tuhan berikan. Udah. Pokoknya, saya beritahu pada saudara, yang punya utang bank, segera dia saudara lunasin. Kalau udah ada utang gimana? Belum bisa lunasin, jangan nambah lagi. Karena dalam 5 tahun ini, suku bunga bank naik. Dan apa? Inflasi. Jelas? Nah, tahun ini apa pesannya? Maksimalkan potensi yang ada.
Jelas? Apa saudara? Karena untuk apa? Persiapan 2023. Karena 2023 semua bergerak. Apa saudara? Semua akan apa saudara? Semua akan bergerak bertahap sampai 2035 Indonesia pulih. Dan pesan ini saya saudara, bisnis yang real, jangan yang non real. Real itu gimana? Kayak tanah, itu kan real, tanah kan gitu. Emas, emasnya ada. Besi, besinya ada. Itu namanya bisnis real. Dan hindari bisnis-bisnis yang non real. Seperti baru ribut itu Indosurya kan itu. Jiwasraya. Ingat, investasi non real untuk sementara waktu hindari dulu. Semua ke real nyata. Jelas? Jelas? Nah, 5 tahun mutasi, 5 tahun apa saudara? Inflasi. Dan pesannya gini, bahwa Tuhan memelihara kita semua di tengah-tengah kesusahan. Saya kalau ditanya, Pak Daud, saya tahu enggak saya pagi berangkat, jemput jam 5 berangkat. Nanti habis khotbah saya pulang. Pagi-pagi itu apa? Pak Daud khotbah hari Minggu ya? Khotbah oke. Kenapa? Saya mau makan soto toh. Habis makan soto khotbah pulang. Kenapa? Nikmatnya hidup hanya itu doang, betul? Mau apa lagi? Betul enggak? Penting itu semua dinikmati. Jangan gengsi, itu aja. Gengsi itu harganya berapa sih? Dan pesan saya satu, selama 5 tahun ini jangan hidup mencolok. Pamer di YouTube, Hermes. Besok surat pajak itu dah. Betul? 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 Jangan. Jam Richard Mille. Besok surat datang gitu. Betul? Udah. Selama 5 tahun ini jangan hidup mencolok. Ada satu pesan yang saya masih ingat. Ini sebelum saya akhiri boleh ya? Ada orang tanya sama saya, kenapa Pak Daud tidak punya akun? Padahal yang ngupload saya kan banyak sekali. Ini sejarahnya. 2013, waktu itu saya mau berhenti dari pengamanan khusus. Jenderal Edi Wibowo ngomong sama saya, Daud siap Jenderal. Ini pesan saya ingin sampai kamu mati, kamu tetap jadi hantu. Hah? Maksud jenderal gimana? Kamu kan ikut saya udah lama. Saya sama jenderal itu sudah kenal dari tahun 2002. Sampai beliau meninggal 2020. Saya ngawal beliau 10 tahun. Dan dia adalah komandan saya dan sahabat baik saya. Dia ngomong sama saya gini, Daud, siap. Ingat, pasukan siluman. Dan saya ingin kamu sampai matinya pun tetap jadi siluman. Pertama, jangan punya Instagram. Kedua, jangan punya akun. Ketiga, jangan ada punya Facebook. Keempat, jangan masuk instansi apapun. Kelima,
Jangan masuk organisasi apapun sampai kamu mati. Ingat pesan saya. Siap, Jenderal. Saya laksanakan. Karena itu perintahnya dia waktu jadi KSAD Kasat. Saya jalankan, saudara. Sekarang saya baru mengerti. Namanya jadi hantu. Saya kan selama ini Zoom meeting sama Michael, Thomas, Yipta, macam-macam. Orang nyerang saya susah. Nggak bisa. Karena yang masuk akunnya orang lain semua. Nyerang saya di Instagram. Saya nggak punya Instagram. Orang nyerang saya di akun. Saya nggak punya akun. Orang mau nyerang di Facebook, saya tidak punya Facebook. Mau nyerang instansi apapun, saya tidak ada organisasi instansi. Waktu itu saya ngomong-ngomong sama dokter Terawan ngomong gini. Dokter Terawan ngomong gini. Pasukan yang paling mematikan dan paling berbahaya adalah pasukan yang tidak ada identitasnya. Di situ saya baru ngerti. Kata-kata Jenderal Dibo, sampai kamu mati pun, kamu tetap jadi hantu. Hantu bagi lawan kamu, termasuk kawan kamu. Nah, saya ngomong, saya tidak mau jadi hantu, mau jadi malaikat aja lah. Tapi satu hal saya baru memahami. Kadang itu waktu jalan itu juga bingung saya. Kenapa saya tidak boleh punya akun Instagram, bergabung dengan organisasi apapun. Tapi saya jalankan, karena itu perintah jenderal. Karena atasan saya bawahan, dan saya jalankan. Baru saya mengerti. Hidup saya lebih happy tanpa ada akun. Karena kalau orang nyerang saya, nyerang akunnya teman orang-orang semua. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Jangan-jangan langsung pada mikir, kalau gitu kan kita ngikuti Pak Daud aja gitu. Tidak ada akun semua. Nah, mari kita berdoa. Aku mohon kuasa Yesus Elohim bekerja. Lewat saya pribadi Tuhan, dan aku mohon kuasa-Mu bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lewat saya pribadi Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan.